Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 pada mata kuliah perancangan produk 1 ini, kelas B akan mempresentasikan mengenai tentang voice of customer, di mana kami di sini dibimbing atau diampu oleh dosen pengampu Bu Siti Muhimmatul Khairiyah. Nah, untuk kelompok kami sendiri tersusun dari 13 mahasiswa, yaitu sebagai berikut. Next. Di mana ada Handika Mahindra, Muhammad Hakim, terus saya sendiri Sahal Abdillah, ada Air Langga Putra, ada Muhammad Subhan, ada Elsa Budi, ada Fania Soli, ada Tegar Zulfikar, ada Salsa Febi, ada Aulia Isa, ada Erlina Firdah, ada Aldian Syafikri, dan juga ada Vito Aditya. Nah, di mana pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai tentang voice of customer. Nah, ketika kita berbicara tentang voice of customer, apa sih itu voice of customer? Jadi voice of customer ini merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk melambangkan proses mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan atau diharapkan oleh konsumen mengenai tentang suatu produk. Jadi ketika kita ingin melakukan atau membuat sebuah produk, sebelum membuat produk kita harus melakukan yang namanya voice of customer. Nah, voice of customer ini itu tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat atau apa yang diinginkan oleh konsumen terhadap produk yang kita buat. Sehingga pada nantinya produk yang kita buat itu bisa menghasilkan produk yang maksimal. Karena produk yang kita buat itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Maka dari itu, voice of customer ini menjembatani kita sebagai penghubung antara konsumen dengan produsen agar produsen mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi produk yang dibuat pun bisa semaksimal mungkin. Walaupun bukan produk baru, bisa juga produk-produk inovasi atau produk-produk pengembangan. Misalnya suatu perusahaan melakukan penjualan namun tidak bisa maksimal. Nah, dengan adanya voice of customer ini, dengan menanyakan ke konsumen mengenai tentang apa inovasi terbaru atau apa yang seharusnya ada dalam produk tersebut, maka kemungkinan produk tersebut akan mengalami perkembangan. Jadi voice of customer ini merupakan salah satu hal yang penting ketika kita ingin membuat sebuah produk atau mengembangkan sebuah produk dengan keinginan konsumen atau dengan apa yang diinginkan konsumen, sehingga produk-produk yang kita buat itu nanti akan gagal atau akan terjadi kegagalan yang minim, atau bisa dikatakan bisa produk yang kita buat itu bisa sukses karena sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu berbicara tentang voice of customer. Nah, selanjutnya next. Ya, nah ketika kita berbicara voice of customer, maka kita tidak lepas dari yang namanya quality function development atau QFD. Karena VOC ini merupakan langkah awal dari quality function development atau QFD, yaitu di mana identifikasi keinginan atau kebutuhan pengguna. Nah, QFD ini merupakan sebuah metode yang sangat handal dan teruji dalam meningkatkan kualitas dalam proses perencanaan, pengembangan, peningkatan kualitas sebuah produk atau jasa. Dengan terciptanya komunikasi antara voice of customer dan pembuat atau voice of engineer, maka sebuah produk itu akan terhindar dari kemungkinan market miss atau ketika dipasarkan. Jadi ketika voice of customer ini sudah betul, ketika voice of customer ini sudah berjalan, ketika voice of customer ini sudah sesuai, maka produk yang akan kita buat itu akan terhindar dari market miss atau kegagalan. Jadi karena apa? Karena produk yang kita buat itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Maka diharapkan ketika di pasaran itu mampu mencapai target yang diinginkan. Nah, maka dari itu voice of customer ini sangat penting. Karena selain itu juga voice of customer ini merupakan langkah awal dari quality function development atau QFD. Nah, itu sekilas keterkaitan antara voice of customer dengan QFD. Nah, next.
Ya, selanjutnya kita akan berbicara mengenai tentang manfaat dan ketidakakuratan data VOC atau Voice of Customer. Nah, kita berbicara dengan manfaat. Nah, manfaat dari Voice of Customer yang pertama yaitu mendapat detail permintaan konsumen. Nah, Voice of Customer ini mampu membantu kita untuk mengetahui detail permintaan konsumen yang diinginkan. Nah, hal ini biasanya bisa melalui survei, bisa melalui kuesioner, bisa melalui wawancara, dan yang lainnya. Kenapa bisa dikatakan kita mampu mendapatkan detail permintaan konsumen? Karena di sana kita bisa menanyakan hal-hal yang mendetail. Seperti pada kuesioner yang kami buat pada kelompok kami kemarin, kami mendapatkan produk secara detail seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat atau konsumen. Di mana hal ini tuh bisa meliputi warna, bisa meliputi ukuran, bisa meliputi bentuk, bisa meliputi keergonomisannya dan yang lainnya. Nah, hal ini tuh bisa kita dapatkan detail ketika kita melakukan voice of customer ini, baik itu melalui wawancara, melalui kuesioner, maupun yang lainnya. Nah, manfaat yang kedua dari voice of customer ini yaitu mendapat arah untuk pengembangan produk. Nah, dengan adanya komentar dari seorang konsumen atau harapan dari seorang konsumen untuk pengembangan sebuah produk, nah maka kita akan mendapatkan arah yang lebih baik untuk pengembangan produk kita. Misalnya kita hanya mempunyai produk ini tidak laku di pasaran atau bisa dikatakan selalu stabil, tidak ada peningkatan. Nah, maka perlu kita ada suatu hal yang baru. Nah, suatu hal yang baru ini dapat kita lakukan melalui voice of customer atau mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga nanti akan menjadi produk inovasi yang baru sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga harapannya nanti akan laku keras di pasaran karena produk yang kita buat itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Nah, manfaat yang ketiga yaitu menciptakan produk yang sesuai atau melebihi harapan, kebutuhan, dan permintaan pasar. Nah, produk-produk ini kita harapkan itu mampu melebihi harapan. Dalam artian begini, ketika kita sudah memiliki produk, kemudian kita kembangkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, nah maka ini kita harapannya itu mampu melebihi ekspektasi atau mampu melebihi kebutuhan yang ada. Dalam artian produk yang kita buat itu semakin laku keras di pasaran karena produk yang kita buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Nah, maka dari itu manfaatnya itu mampu menciptakan produk yang bisa mengikuti permintaan pasar. Nah, manfaat yang keempat nih. Manfaat yang keempat yaitu mengurangi resiko produk gagal karena tidak sesuai dengan permintaan pasar. Ya, dengan adanya VOC ini mampu mengurangi resiko produk gagal. Karena apa? Karena produk yang kita buat itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, baik itu secara detail maupun secara global, sehingga kita mampu melayani konsumen dengan penuh, sehingga produk yang kita buat itu menjadi produk yang sempurna. Nah, manfaat yang kelima yaitu sebagai soft marketing. Nah, selanjutnya yaitu penyebab ketidakakuratan data VOC. Nah, ini ada penyebab-penyebab di mana data VOC itu bisa tidak akurat. Yang pertama yaitu konsumen tidak dapat menginformasikan kebutuhan, permintaan, dan harapan yang baik. Nah, ini misalnya seperti ini, seperti yang kita lakukan ketika kita melakukan kuesioner tertutup. Nah, ketika kita melakukan kuesioner tertutup, itu biasanya kan hanya batasan-batasan saja yang kita berikan, sehingga konsumen itu tidak bisa memilih secara luas atau tidak bisa memberikan jawaban secara luas begitu. Padahal mungkin seorang konsumen atau pengisi kuesioner itu tidak ada harapannya itu tidak ada di dalam kuesioner tersebut. Nah, ini adalah penyebab ketidakakuratan data VOC, yaitu itu tadi konsumen tidak bisa menyebutkan secara lebar apa yang benar-benar diinginkan. Nah, kalau memang seperti itu juga menjadi suatu hal pertimbangan bagi produsen karena produsen tidak hanya melihat dari pendapat satu konsumen saja, namun dari banyak konsumen, sehingga biasanya produsen ini ketika membuat kuesioner bisa secara tertutup baru melakukan secara terbuka. Nah, kemudian yaitu yang kedua yaitu banyak ahli menyatakan bahwa konsumen tidak begitu mengetahui apa yang sebenarnya diinginkannya. Nah,
penyebab ketidakakuratan data yang kedua yaitu hal tersebut, di mana konsumen tidak begitu mengetahui apa yang sebenarnya diinginkannya. Jadi kadang kan kita konsumen yang diinginkan tentang hal lain, namun kita memberikan kuesioner atau meminta pendapat mengenai tentang suatu produk tersebut. Nah, ini yang menjadi masalah di mana konsumen tidak begitu mengetahui apa yang sebenarnya diinginkannya ya. Jadi kadang itu mereka tidak tahu juga apa yang diinginkan oleh produsen itu begini. Nah, ini menjadi salah satu penyebab ketidakakuratan data VOC. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu tidak data yang didapat tidak mewakili pasar pada umumnya. Nah, hal ini tuh dikarenakan kadang setiap daerah, setiap konsumen di daerah itu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Misalnya di Provinsi Jawa Tengah sama Provinsi Jawa Timur pasti memiliki keinginan produk yang berbeda-beda. Maka dari itu keinginan yang berbeda-beda inilah yang membuat sebuah produk itu tidak mewakili produk pasar pada umumnya. Memang ada beberapa produk yang mampu mewakili pasar pada umumnya. Namun voice of customer ini kadang ketika tidak bisa menyeluruh atau hanya dilakukan di salah satu provinsi saja, itu biasanya data yang didapatkan tidak akurat karena tidak bisa mewakili pasar pada umumnya. Nah, maka VOC yang baik itu adalah mampu menyebar ke berbagai daerah ya. Dengan begitu nanti akan dapat ditemukan data yang benar-benar diinginkan konsumen pada umumnya. Ya, itulah manfaat dan ketidakakuratan data VOC atau Voice of Customer. Next. Nah, selanjutnya yaitu berbicara mengenai tentang metode mendapatkan voice of customer. Ketika kita melakukan voice of customer, ya ini metode ini adalah menurut Taylor ya, di mana dia berpendapat bahwa untuk mendapatkan VOC ini dapat melalui 4 metode, di mana yaitu bisa melalui metode wawancara, grup fokus, etnografi, dan juga melalui survei. Nah, dari kelompok kami sendiri, kami melakukan 2 metode, yaitu metode wawancara dan juga metode survei, di mana metode wawancara ini dapat secara langsung, yaitu dengan pelanggan. Teknik ini bertujuan untuk lebih dapat memahami keinginan pelanggan dan mengeratkan hubungan perusahaan dan pelanggan. Nah, ini kami lakukan sebelum kita menentukan produk yang akan kita kembangkan. Itu kita melakukan wawancara terlebih dahulu kepada beberapa orang, kepada beberapa teman kami, sekiranya apa sih yang sedang dibutuhkan, apa yang inovasi yang harus dikembangkan, atau apa yang harus ada. Nah, pada akhirnya kami itu memilih jok sandaran motor karena itu menjadi salah satu pilihan bagi mereka. Nah, baru setelahnya kami melakukan survei. Nah, survei ini kami tinjau apa sih yang menjadi kelemahan sandaran motor ini dan apa yang harus dikembangkan. Nah, survei yang kami lakukan itu ada 2. Yang pertama yaitu survei secara tertutup, di mana kami memberikan kuesioner secara tertutup, yaitu dengan pilihan-pilihan yang telah kami susun. Nah, setelah itu baru kami lakukan kuesioner secara terbuka. Nah, kuesioner secara terbuka ini kami tujukan kepada responden yang menjawab mungkin kurang setuju terhadap produk yang ingin kita buat. Nah, dengan begitu kami bisa mengetahui alasan mereka mengapa mereka tidak setuju. Nah, dengan begitu kami mengetahui apa yang menjadi kelemahan produk ini sehingga harus kita pikirkan sehingga mampu nantinya kita kembangkan menjadi suatu produk yang benar-benar bisa diminati oleh masyarakat. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari Voice of Customer. Nah, 2 metode lainnya yaitu ada metode group focus, yaitu metode yang membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa pakar inovatif, di mana teknik ini berguna untuk menemukan cara memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, yang satunya yaitu ada metode etnografi, adalah teknik menghabiskan waktu dengan pelanggan untuk memahami masalah dan aspek sehari-hari dalam penggunaan produk atau layanan kita. Nah, itu tadi adalah metode-metode untuk mendapatkan voice of customer. Next.
Ya, selanjutnya yaitu tahapan pengumpulan VOC atau Voice of Customer. Tahapan pengumpulan Voice of Customer yang pertama yaitu ada mengklasifikasi kebutuhan pelanggan. Mengklasifikasi kebutuhan pelanggan ini merupakan model klien menggunakan Revealed Improvement atau State Improvement, di mana ini sebenarnya ada 4 atribut atau 4 kategori, di mana ada kebutuhan yang diharapkan, ada kebutuhan impact rendah, ada kebutuhan impact tinggi, dan juga ada kebutuhan yang tersembunyi. Jadi kita harus bisa mengetahui kira-kira pelanggan atau konsumen kita itu berada di kategori yang keberapa, seperti itu. Nah, tahapan yang kedua yaitu mengumpulkan data kualitatif, di mana untuk membuat keputusan perancangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka produsen itu harus mengerti kebutuhan yang sesungguhnya dari konsumen, di mana produsen harus bisa membedakan kebutuhan konsumen yang sesungguhnya dengan solusi teknisnya. Jadi ketika konsumen sudah mengeluhkan atau memberikan pendapatnya tentang bagaimana produk ini bisa bagus, maka nanti seorang produsen juga harus memberikan solusi yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Nah, untuk mengumpulkan data kualitatif ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu wawancara one by one atau satu persatu, kemudian ada wawancara fokus group, dan juga ada contextual inquiry atau teknik pengambilan data tersebut. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu ada analisis data pelanggan. Nah, analisis data pelanggan ini merupakan proses analisa data pelanggan yang akan menghasilkan diagram afinitas. Jadi analisis data pelanggan tersebut nanti akan diaplikasikan dalam bentuk diagram afinitas, di mana diagram afinitas ini urutannya atau langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi frase yang mewakili kebutuhan, kemudian melakukan pilih tingkat untuk mewakili keinginan, kemudian membuat diagram afinitas. Setelah itu baru mengurutkan frase-frase menjadi kebutuhan konsumen yang sesungguhnya, atau biasa kalau disebut sebagai true customer need. Nah, tahapan yang keempat yaitu kuantifikasi data, di mana kuantifikasi data ini setelah kita melakukan analisis data pelanggan, setelah kita membuat diagram afinitas, maka akan terbentuk diagram afinitas tadi ya. Nah, maka langkah selanjutnya itu adalah mengkuantifikasi data atau data yang dibutuhkan untuk proses QFD. Nah, di mana ini meliputi kepentingan relatif dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta tingkat performansi kepuasan konsumen untuk masing-masing kebutuhan atau keinginan. Nah, tahapan yang kelima yaitu affinity diagram, di mana dalam proses QFD, kebutuhan atau keinginan konsumen itu diatur dalam diagram afinitas. Nah, diagram afinitas ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengorganisir fakta-fakta maupun opini ataupun ide. Nah, opini maupun ide ini nanti akan memacu kreativitas yang mendorong ekspresi batas dari fakta dan opini serta kondisi perusahaan. Jadi dengan opini dan ide tersebut diharapkan itu mampu mengembangkan produk yang lebih bagus lagi. Sehingga konstruksi diagram afinitas itu membutuhkan bentuk brainstorming dengan hasil sebuah grafik. Nah, itu kurang lebih berkaitan tentang affinity diagram. Nah, ini jadi ada 5 tahapan dalam pengumpulan voice of customer. Ya, next. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah hal-hal yang tidak tercakup dalam voice of customer. Nah, jadi ini sedikit kami bahas karena memang ada beberapa yang masih mengatakan seperti analisis harga, iklan, branding, data produk sejenis dari kompetitor, itu ada yang mengatakan bahwa itu tergolong dari VOC. Jadi sebenarnya seperti iklan ini tidak tergolong dalam VOC ya. Analisis harga itu juga tidak, branding, kemudian data produk sejenis itu bukan merupakan hal yang tercakup dalam VOC. Jadi ada beberapa kadang yang menyalahpahami tentang hal tersebut. Ada yang mengaitkan dengan VOC. Jadi ini bukan merupakan VOC. Nah, next. Ya, ini ada dimensi kualitas perancangan. Nah, dimensi kualitas perancangan ini ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan.
di mana ada aspek secara ekonomis, ada aspek secara ergonomis, ada aspek secara durability atau ketahanan, ada aspek performansi atau kinerja, dan ada aspek fitur. Nah, pada aspek-aspek ini itu harus memenuhi dimensi kualitas perancangan. Nah, untuk lebih jelasnya keterkaitan aspek-aspek ini terhadap produk yang telah kami rancang, yaitu terhadap produk sandaran motor, nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya atau presentator selanjutnya, yaitu Erlina Firdah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Sahal. Selanjutnya akan saya jelaskan pada survei Voice of Customer ini, kami menggunakan kuesioner mengenai kenyamanan dalam berkendara. Pada akhirnya, kami memilih untuk mengangkat produk sandaran jok belakang motor. Lalu, alasan mengapa kami memilih perencanaan produk sandaran jok belakang motor adalah karena maraknya sarana ojek online yang tentunya semakin memudahkan para penggunanya untuk bertransportasi tanpa perlu repot. Maka dari itu, tujuan pembuatan produk sandaran jok belakang motor ialah agar pengguna ojek online dapat merasakan kenyamanan dengan adanya prasarana tersebut. Kami melihat masih jarang ditemukan driver ojek online yang memasang sandaran jok belakang motor untuk penumpangnya. Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan produk tersebut agar lebih meluas di pasaran dengan mempertimbangkan voice of customer. Berikut kami sajikan kuesioner dengan sasaran penumpang ojek online dan driver ojek online. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Di sini dapat dilihat yang mengisi kuesioner sebanyak 32 orang laki-laki dan 32 orang perempuan. Dan yang paling banyak mengisi yaitu dengan rentang usia mulai dari 13 sampai 22 tahun yang bisa dikatakan kalangan remaja. Lalu kapankah Anda menggunakan ojek online? Hampir dari seluruhnya menjawab terkadang atau jarang. Dan yang menjawab setiap hari hanyalah 4,7%-nya saja dari total keseluruhan. Kemanakah tujuan Anda ketika memesan ojek online? Nah, di sini kebanyakan yang mengisi kuesioner adalah dari kalangan mahasiswa yang memesan ojek online untuk menuju kampus mereka. Walaupun 1/8-nya memesan untuk menuju kantor, dan begitu pun untuk yang pergi ke sekolah. Apakah perjalanan Anda menggunakan ojek online ditempuh dengan jarak yang jauh? Ternyata lebih dari setengahnya menjawab tidak, namun 40,6%-nya masih ada yang menempuh perjalanan jauh. Kemudian, apa yang Anda keluhkan ketika sedang dalam perjalanan jauh? Sebanyak 82,8% menjawab lelah di punggung. Meskipun terdapat 3,1%-nya merasakan lelah di tangan, lalu 4,7%-nya merasakan lelah di kaki, dan 9,4%-nya merasakan lelah di leher. Apakah penting sandaran motor bagi penumpang ojek online? Dominan responden menjawab penting dengan persentase sebesar 84,4% dan hanya ada 10 orang yang menjawab tidak penting. Jika penting, sandaran motor seperti apa yang Anda inginkan? Kami sengaja tidak memberikan pilihan ganda pada pertanyaan ini, supaya customer dapat memaksimalkan pilihan mereka dengan beberapa opsi tersebut. Yang pertama yaitu sebanyak 24 orang menginginkan sandaran motor yang ergonomis. Yang kedua yaitu sebanyak 20 orang menginginkan sandaran motor yang praktis atau mudah dipasang. Yang ketiga yaitu sebanyak 40 orang menginginkan sandaran motor yang nyaman digunakan. Dan yang terakhir yaitu sebanyak 24 orang menginginkan sandaran motor yang kuat. Menurut Anda, manakah bahan yang lebih efektif untuk sandaran motor? Jika dibandingkan dengan produk pesaing yang menggunakan bahan material besi pipa stal, di sini banyak yang memilih untuk menggunakan bahan material stainless steel. Pertanyaan ini tergolong pada aspek durability atau ketahanan, di mana digunakan untuk menilai sejauh mana harapan konsumen terhadap kekuatan komponennya. Dilihat dari segi material bahan yang akan digunakan untuk pembuatan sandaran jok belakang motor. Apakah Anda setuju apabila sandaran motor dibeli bantalan busa, tebal, dan dilapisi kulit yang anti air? Sebanyak 56,3% orang menjawab sangat setuju, kemudian 40,6% menjawab setuju, dan hanya ada 1 orang yang menjawab tidak setuju, lalu begitu pun dengan 1 orang lainnya yang menjawab sangat tidak setuju. Bagaimana ukuran sandaran motor yang Anda inginkan? Jawaban didominasi oleh orang yang memilih ukuran sedang, dan yang memilih ukuran besar hanyalah 15,6%-nya saja, meskipun tidak ada yang memilih ukuran kecil.
Apa warna dari sandaran motor yang Anda inginkan? 87,5% populasi menginginkan warna yang gelap untuk desain sandaran motor mereka. Berapa ketinggian sandaran motor yang Anda inginkan? Lebih dari setengahnya, sebanyak 54,7% memilih cukup punggung saja. Dari pertanyaan tersebut, tergolong dalam aspek ergonomis, di mana digunakan sebagai acuan untuk menilai sejauh mana tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh konsumen, yaitu penumpang ojek online terhadap sandaran jok belakang motor yang digunakan. Dapat dilihat dari segi ukuran tinggi sandaran. Kira-kira apakah sandaran motor dapat meringankan keluhan lelah punggung para penumpang ojek online? Sebanyak 93,8% dari total populasi menjawab ya. Berdasarkan pertanyaan tersebut, dapat digolongkan dalam aspek performansi atau kinerja, di mana merupakan dimensi kualitas yang mengarah kepada karakteristik utama atau fungsi dasar yang harus dimiliki oleh suatu produk. Tentang bagaimana suatu produk tersebut melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan tujuan dan hasil yang diharapkan. Menurut Anda, inovasi apa yang perlu ditambahkan pada sandaran motor? Kebanyakan orang menginginkan fitur tambahan berupa bracket box untuk meletakkan barang bawaan seperti misalkan untuk meletakkan tas supaya tidak lelah karena menggendong terlalu berat. Pertanyaan ini termasuk dalam aspek fitur, di mana merupakan item tambahan pada produk dasar yang melengkapi dan meningkatkan fungsi dasar dari suatu produk. Aspek yang diluncurkan dalam rangka memberikan kepuasan terhadap konsumen yang menggunakannya, seperti tambahan aksesoris atau kemampuan lain di luar spesifikasi dasar dari alat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah berapa kisaran harga sandaran motor yang diinginkan oleh driver ojek online? Pertanyaan ini kami tujukan khusus untuk driver ojek online yang ternyata banyak menginginkan harga terjangkau, yaitu dengan kisaran Rp100.000 hingga Rp200.000. Pertanyaan ini tergolong dalam aspek ekonomis, di mana untuk menilai kepuasan konsumen terhadap harga yang ditawarkan terhadap sandaran jok belakang motor, dan kemampuan konsumen yaitu driver ojek online untuk memiliki produk tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Voice of Customer atau VOC adalah suara pelanggan. Suara pelanggan kadang tidak begitu jelas dan tidak mewakili kebutuhan pelanggan yang sesungguhnya. Semakin banyak memperoleh VOC, kemungkinan untuk memahami kebutuhan semakin besar. Untuk memperoleh informasi yang jelas tentang kebutuhan, maka Voice of Customer perlu diterjemahkan menjadi isu yang sangat penting oleh pelanggan. Atribut-atribut yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan yang merupakan elemen dari suatu produk, proses, atau praktek-praktek yang berdampak pada kualitas. Setelah hasil VOC terkumpul, akan berlanjut ke tahapan KFD selanjutnya, yaitu HOQ yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya dan teman saya mewakili kelompok 1 mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.